Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dalam video kali ini kita akan membahas tentang hukum Newton tentang gerak untuk hukum 1 dan 2 Newton. Oke, sebelumnya saya akan menggiring pemahaman hukum 1 dan 2 Newton dari hal yang paling mendasar terlebih dahulu. Kita berangkat dari scientific questions terkait gerak. Nah, melalui kinematika yang telah kita bahas kemarin, kita sudah mengkaji gerakan-gerakan benda dengan maksud untuk mendeskripsikannya secara lengkap atau komprehensif, tidak untuk menjelaskan mengapa gerakannya seperti itu. Jadi hanya sebatas kepada meninjau seperti apa pergerakan benda dan tidak meninjau mengapa gerakannya seperti itu. Jadi dalam kinematika, pertanyaan yang memandu dalam kinematika itu adalah yang pertama, bagaimanakah lintasan atau trayektorinya? Luruskah, melingkarkah, atau seperti apakah? Kemudian bagaimana posisinya berubah dari waktu ke waktu? Semakin cepatkah, tetapkah, atau semakin lambatkah? Lalu bagaimana kecepatannya? Apakah berubah ataukah tetap? Nah, kalau kecepatannya juga berubah terhadap waktu, maka muncul pertanyaan lanjutan. Bagaimanakah percepatannya? Jadi ini adalah pertanyaan-pertanyaan terkait kinematika yang bisa kita jawab dengan pengetahuan kinematika tersebut. Lalu, cukupkah hanya dengan mendeskripsikan gerakan benda tersebut? Nah, setelah dapat mendeskripsikan gerakan suatu benda, dan kita tahu gerakan benda yang satu berbeda dengan yang lain, maka pertanyaan selanjutnya yang bisa diajukan antara lain adalah, pertama, mengapakah benda-benda tersebut dapat bergerak? Kemudian, mengapakah gerakan dari suatu benda bisa berubah-ubah? Lalu, mengapa gerakan satu benda dengan benda yang lainnya bisa berbeda? Nah, pertanyaan itu akan muncul dikarenakan adanya latar belakang. Apa makna latar belakang dalam tanda petik tersebut? Nah, kemunculan pertanyaan mengapa itu hanya logis dan perlu dicari jawabannya jika peristiwa yang dipertanyakan berbeda dengan yang seharusnya terjadi atau tidak sesuai dengan kodrat atau watak dasarnya. Sebagai contoh, misalkan begini. Jika ada pertanyaan mengapa suatu benda bergerak, itu artinya watak dasar bendanya adalah diam. Jika ada pertanyaan mengapa benda tersebut berhenti, maka watak dasar bendanya adalah selalu bergerak. Jika ada pertanyaan mengapa bendanya berubah arah gerak, maka watak dasar dari benda itu seharusnya adalah selalu bergerak lurus. Dan jika ada pertanyaan mengapa benda kok dipercepat, seharusnya watak dasar benda tersebut adalah bergerak dengan kecepatan konstan, dan seterusnya. Sehingga pertanyaan mengapa itu hanya logis jika watak dasar bendanya berlawanan dengan yang ditanyakan tadi. Nah, pertanyaan mendasar dalam dinamika itu adalah bagaimana atau seperti apa sih watak dasar gerakan benda-benda di alam ini? Oke, untuk bisa menjawab pertanyaan tersebut terkait bagaimana watak dasar gerakan benda, coba kita rumuskan dengan mengamati fenomena-fenomena berikut. Yang pertama, coba kalian praktekkan dengan melepaskan sembarang benda dari ketinggian tertentu di atas lantai. Amati pergerakannya. Maka setelah kita amati pergerakannya, kita dapat melihat bahwa semua benda itu akan jatuh dan akhirnya berhenti di suatu titik di lantai. Lalu coba kalian amati dengan menempatkan kelereng di ujung atas bidang miring, kemudian kalian lepaskan. Amati pergerakan kelereng tersebut. Bagaimanakah pergerakannya? Kelereng akan muncul turun dan akhirnya dia akan berhenti di suatu tempat di lantai. Nah, jika dilihat dari situ, mungkin bisa jadi muncul rumusan bahwa sifat dasar gerakan benda-benda itu adalah jatuh menuju dan akhirnya diam di titik terendah di permukaan bumi. Nah, rumusan tersebut tentu saja akan sangat mudah dipatahkan mengingat bulan itu tidak pernah jatuh ke bumi meskipun tidak ada yang menggantungnya. Lalu bagaimana sebenarnya watak dasar gerakan benda tersebut? Coba cek kembali dengan mengamati fenomena berikut. Benda yang diam di atas meja akan tetap diam di situ selama tidak diganggu. Yang kedua, coba kita gerakkan sembarang benda di atas meja, lantai atau tanah dengan cara mendorongnya sebentar, kemudian lepaskan. Bagaimanakah pergerakannya? Nah, apakah dapat kita katakan bahwa watak dasar gerakan benda itu adalah selalu diam? Nah, ternyata sejarah fisika itu memang menunjukkan bahwa selama era sebelum Newton mempublikasikan hukum-hukum geraknya, para filosof alam berkeyakinan bahwa sifat alami gerakan benda-benda itu adalah diam. Nah, tentu pernyataan tersebut implikasinya adalah setiap benda itu akan mempertahankan sifat alaminya, yaitu diam. Jika semula diam akan tetap diam, jika digerakkan akan kembali diam. Nah, untuk menjaga agar suatu benda itu tetap bergerak secara terus-menerus, harus ada sesuatu yang senantiasa mendorongnya.
Nah, sesuatu yang menyebabkan benda bergerak tersebut dinamai sebagai impetus yang sekarang kita kenal sebagai gaya. Nah, benarkah watak alami benda adalah diam? Pengamatan yang dilakukan oleh percobaan Galileo itu menunjukkan bahwa semakin halus permukaan, maka semakin jauh benda dapat bergerak sebelum akhirnya berhenti. Itu artinya semakin kecil impetus yang diperlukan untuk menjaga pergerakan benda tersebut. Inferensinya, jika permukaan benda dan permukaan bidangnya sangat-sangat halus atau licin sempurna, maka benda yang bergerak itu akan tetap bergerak dengan kecepatan konstan tanpa diperlukan adanya impetus untuk menjaga pergerakan benda tersebut. Jadi kesimpulannya, watak dasar benda dalam gerak adalah diam atau bergerak lurus dengan kecepatan konstan, atau bisa disingkat bergerak dengan kecepatan konstan termasuk V sama dengan 0 yang artinya adalah diam. Nah, implikasinya tidak perlu ada yang dipertahankan terhadap benda yang bergerak dengan kecepatan konstan karena watak dasarnya adalah demikian. Pertanyaan baru akan relevan terhadap benda yang mengalami perubahan kecepatan atau mengalami percepatan. Nah, dari implikasi inilah bahwa tidak perlu ada yang mempertahankan terhadap benda yang bergerak dengan kecepatan konstan, serta pernyataan bahwa benda yang mengalami perubahan kecepatan atau mengalami percepatan ini memunculkan adanya hukum Newton. Nah, hukum 1 dan 2 Newton tentang gerak yang paling sering kita dengar atau pernyataan populer tentang hukum 1 dan 2 Newton yang pertama adalah semua benda yang diam akan tetap diam dan benda yang bergerak akan tetap bergerak dengan kecepatan konstan atau tanpa percepatan selama tidak ada resultan gaya yang mengubah keadaan geraknya. Atau sigma F sama dengan 0 sebenarnya kalau kita tuliskan persamaannya. Nah, yang kedua, jika resultan gaya atau sigma F yang bekerja pada benda tidak 0, artinya sigma F-nya ada, maka benda akan mengalami percepatan sebesar A menurut hubungan sigma F sama dengan M kali A, dengan M menyatakan massa benda. Ini adalah hukum 1 dan hukum 2 Newton yang paling sering kita dengar, baik dari SMP hingga sekarang. Nah, kita cek ada perlu hal yang kita pahami secara lebih lanjut terhadap hukum 1 Newton, tidak hanya sebatas dari pernyataan yang sudah kita bahas tadi. Nah, kita perhatikan, di sini misalkan ada sebuah balok. Jadi balok ini merupakan objek pengamatan, di mana sigma F pada balok adalah 0. Maka balok tersebut akan tetap diam terhadap meja. Ingat, objek atau baloknya diam terhadap meja, sehingga cocok. Karena sigma F-nya 0, maka objeknya tetap diam terhadap meja. Lalu perhatikan, apabila acuannya kita tidak menggunakan meja lagi, melainkan menggunakan mobil-mobilan. Jadi misalkan acuannya adalah mobil-mobilan. Seandainya mobil-mobilan ini dipercepat mendekati meja atau mendekati balok, maka masihkah balok diam terhadap mobil mainan? Bagaimana jika mobil dipercepat terhadap balok? Kalau mobilnya dipercepat terhadap balok, maka balok kan juga dipercepat terhadap mobil. Nah, kalau balok dipercepat terhadap mobil, bukankah di balok itu tidak ada perubahan gaya pada balok sehingga sigma F-nya tetap 0? Lalu mengapa jika sigma F sama dengan 0 pada balok tadi, baloknya bisa dipercepat menurut mobil? Apakah ada yang salah dengan hukum Newton? Bahwa sigma F sama dengan 0 ternyata menurut titik acuan tertentu dia tidak selalu menunjukkan diam atau kecepatannya konstan. Bisa jadi menurut acuan tertentu dia dipercepat, padahal sigma F-nya adalah 0. Dengan kasus tersebut, maka kita harus memperluas pemahaman kita terhadap hukum 1 Newton. Jadi hukum 1 Newton kita perlu perbaiki pemaknaannya bahwa jika ada suatu benda dengan resultan gaya yang bekerja padanya adalah 0, maka dimungkinkan membangun kerangka acuan sedemikian rupa sehingga bendanya tadi tampak diam atau bergerak dengan kecepatan konstan. Nah, kerangka acuan yang demikian tadilah yang kita sebut sebagai kerangka inersial. Artinya dalam kasus balok, meja, dan mobil tadi, hukum 1 Newton hanya berlaku jika balok diamati dengan kerangka acuan meja. Maka di situ, jika kita melihat balok yang sigma F-nya 0 dia akan tetap diam terhadap meja, maka meja bisa kita katakan sebagai kerangka inersial. Tapi pada balok yang sigma F-nya 0 dia dipercepat terhadap mobil, maka mobil kita sebut sebagai kerangka acuan non-inersial. Kenapa? Karena dengan melihat balok menurut acuan mobil, ternyata sigma F sama dengan 0 pada balok tidak menunjukkan bahwa dia diam atau bergerak dengan kecepatan konstan. Justru bisa jadi dipercepat. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa hukum 1 Newton
hanya bisa berlaku jika benda diamati terhadap kerangka inersial. Bagaimana dengan kritik pada hukum 2 Newton? Kita ketahui bahwa persamaan di hukum 2 Newton adalah sigma F sama dengan M kali A. Lalu, apa yang terjadi jika A sama dengan 0? Nah, jika A sama dengan 0, maka kembali kepada sigma F sama dengan 0. Sigma F sama dengan M kali A itu merupakan hukum 2 Newton. Sigma F sama dengan 0 itu merupakan hukum 1 Newton. Hukum 1 Newton dalam kasus ini terlihat seolah-olah adalah kasus khusus dari hukum 2 Newton. Seolah-olah dapat dimaknai bahwa jika benda mengalami resultan gaya sigma F-nya sama dengan 0, maka kasus tersebut dapat dijelaskan dengan hukum 1 Newton dan hukum 2 Newton untuk A sama dengan 0 sekaligus. Tentu hal ini bertentangan dengan prinsip parsimoni atau kehematan dalam perkembangan ilmu pengetahuan, yang mana jika satu hukum saja cukup, kenapa harus dua? Oleh karena itu, hukum 2 Newton itu bisa dipahami sebagai terhadap kerangka acuan inersial, jika resultan gaya atau sigma F yang bekerja pada benda tidak nol, maka benda bisa mengalami percepatan A menurut hubungan sigma F sama dengan M kali A, dengan M menyatakan massa benda. Jadi hukum 2 Newton itu berlaku untuk resultan gaya yang tidak nol, dan kerangka acuannya pun harus inersial. Nah, dari situ bisa kita pahami bahwa hukum 1 Newton dan hukum 2 Newton itu akan berlaku jika kerangka acuannya adalah kerangka acuan inersial. Artinya, jika kerangka acuan yang kita gunakan dalam mengamati suatu objek itu bukan kerangka inersial, maka bisa jadi sigma F tidak nol, tapi hanya adalah nol. Oke, jadi sigma F sama dengan 0 dan sigma F sama dengan M kali A itu hanya berlaku jika diamati bendanya terhadap kerangka acuan inersial. Oke, itu saja yang dapat saya jelaskan. Yang paling penting dipegang pemahamannya adalah hukum 1, hukum 2 Newton itu hanya berlaku jika kerangka acuan yang kita gunakan adalah kerangka acuan inersial. Sekian dari saya. Semoga video ini dapat dipahami dengan baik. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.